pasukan gaib dari Laut Selatan. Setelah menghancurkan pasukan dari kerajaan gaib Alas Mati, rombongan Sudiro yang terdiri dari Abah Uta, Nyai Semala, Widanu, Ki Wanasela, dan Ki Wanataru serta Mustika Geni dan Raga Geni melanjutkan perjalanan mereka menuju Lembah Balulang. Beberapa hari sesampainya mereka di Lembah Balulang, getaran hebat pun langsung dirasakan oleh Sudiro, Srikanti, Abah Uta, Nyai Semala, dan juga Widanu. Sebuah gelombang besar menyerang Lembah Balulang hingga menyebabkan tanah tempat mereka berada bergetar dengan hebat. Mengetahui tempatnya bermukim mendapatkan serangan gaib, Sudiro pun langsung bersiap untuk membalas serangan tersebut, tapi Abah Uta melarangnya karena beliau tahu jika serangan itu adalah sebuah provokasi dari pihak yang mencoba membela kerajaan gaib Alas Mati. Selama dinding gaib yang melindungi lembah ini masih ada, kita tidak perlu mengambil tindakan apapun, Diro. Karena jika sampai kita membalas serangan mereka, sudah pasti perang besar akan terjadi dan akan bisa berimbas buruk pada lingkungan sekitar Lembah Balulang, ujar Abah Uta yang meminta Sudiro untuk tetap tenang. Dan juga yang menyerang kita saat ini bukanlah makhluk-makhluk sembarangan, Diro. Makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar dari Laut Selatan itu tidak akan mau berkompromi dengan makhluk yang sudah dianggapnya sebagai musuh, imbuh Abah Uta lagi. Baik, Bah, saya mengerti, balas Sudiro yang mencoba kembali tenang. Beberapa hari berselang, kejadian yang sama kembali terjadi lagi di Lembah Balulang. Getaran hebat ditambah hawa panas kembali harus dirasakan Sudiro, Abah Uta, dan juga yang lainnya. Saat terjadi guncangan hebat di Lembah Balulang, Abah Uta pun lalu meminta agar semua berkumpul di rumahnya untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan guna menghadapi serangan-serangan yang datang tersebut. Tapi kala itu, Sudiro merasa ada yang aneh dengan Widanu. Anak laki-laki dari Sudiro dan juga Srikanti itu terlihat seperti orang yang sedang ketakutan dengan wajahnya yang pucat yang terus saja menunduk di samping sang ibu. Selain wajahnya pucat dan ketakutan, seolah ada energi yang muncul dari dalam tubuh Widanu yang seolah-olah memberi tanda jika akan ada bahaya besar yang akan datang di tempat mereka berada kala itu. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Sudiro yang membuat semua pasang mata memandang ke arah Widanu seperti sedang menahan rasa takut yang teramat sangat. Widanu kecil pun hanya bisa terdiam sambil terus menundukkan wajahnya. Butiran-butiran keringat mulai terlihat di bagian wajahnya dan perlahan-lahan air matanya pun jatuh membasahi pipi dari anak kecil yang telah memiliki kemampuan seperti ayahnya secara alami itu. "Sepertinya anakmu sedang merasakan sesuatu yang tidak dapat diceritakannya, Diro," ujar Abah Uta sambil terus menatap ke arah Widanu yang memang telah dianggapnya sebagai cucu sendiri. "Ada apa, Danu? Ayo ceritakan pada ibu, Nak," tanya Srikanti sambil memeluk tubuh anak lelakinya itu. Danu melihat ada naga besar bersayap berwarna hijau datang menyerang tempat ini, Bu. Naga dari lautan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, jawab Widanu sambil terisak menangis. "Tempat ini akan hancur, Bu. Tempat ini akan terbakar jika kakek dan bapak tidak cepat bertindak," imbu Widanu yang membuat Sudiro, Abah Uta, Nyai Semala, dan Srikanti serta Ki Wanasela dan juga Ki Wanataru terkejut mendengarnya. "Aruh, sadurung Ewinara," ujar Ki Wanasela yang tahu banyak tentang orang-orang yang mendapatkan kemampuan melihat sebelum sesuatu itu terjadi, atau bisa sering juga disebut sebagai seorang peramal. "Bagaimana ini, Bah?" tanya Sudiro yang mulai khawatir dengan apa yang barusan dikatakan oleh Widanu dan juga Ki Wanasela.
Akan tetapi, belum sempat Aba Uta menjawab pertanyaan dari Sudiro, suara dentuman yang sangat keras terdengar disertai hembusan gelombang energi besar yang datang menerjang rumah Aba Uta. Mengetahui jika dinding gaib di lembah Balulang sudah dapat dihancurkan oleh musuh-musuhnya, Aba Uta meminta kepada Nyai Semala untuk membawa Widanu dan juga Sri Kanti masuk ke tempat persembunyian yang ada di dalam rumahnya. Sudiro yang tidak dapat lagi menahan diri langsung mengeluarkan energi besar dan bersiap untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang telah berhasil masuk ke lembah Balulang. Sama halnya dengan Sudiro, Aba Uta, Kiwana Sela, Kiwana Taru, serta Mustika Geni dan Raga Geni pun bersiap dengan kekuatan mereka masing-masing. Tanpa menunggu lagi, mereka semua pun langsung melesat ke arah energi besar yang datang dari sebelah selatan lembah Balulang. Ketika melihat makhluk-makhluk gaib dengan jumlah yang cukup banyak, Sudiro pun langsung mengeluarkan ajian Sindung Geni dengan energi besar yang membuat pasir putih laut selatan yang selalu ia bawa itu menjadi butiran-butiran api panas yang melesat dengan cepat ke arah lawan-lawannya dan langsung menyapu serta memusnahkan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kemampuan reda. Tidak mau kalah dengan Sudiro, Aba Uta pun lalu mengeluarkan kemampuannya yang selama ini belum pernah dilihat oleh Sudiro. Sebagai seorang yang mengabdikan diri untuk melindungi hutan asri di daerah tersebut, Aba Uta pun memiliki kemampuan unik yang membuat pepohonan besar di lembah Balulang seolah hidup dan menangkap pasukan gaib yang entah berasal dari mana. Makhluk-makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan itu dengan sendirinya masuk ke batang-batang pepohonan dan membuat mereka menyatu dengan pepohonan tersebut. Mustaka Geni yang selama berada di lembah Balulang tidak pernah mengeluarkan kekuatan besarnya, hari itu tampak menggila dengan bola-bola api yang melesat dan menghantam makhluk-makhluk sebangsanya hingga membuat lawan-lawannya hancur seketika. Sementara itu, Raga Geni Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun sudah banyak menumbangkan pasukan gaib yang datang untuk mencari Sudiro dan Aba Uta. Pantas saja kalian ingin menguasai Alas Mati dan juga Alas Wetan. Ternyata kalian memang bukan orang sembarangan, ujar naga hitam yang sudah berhadap-hadapan dengan Sudiro dan juga Aba Uta. Apa yang kamu katakan? Kami tidak pernah berniat sedikit pun untuk menguasai kerajaan gaib, Ireng. Kami hanya mencoba menyelamatkan seseorang yang diculik oleh penguasa Alas Wetan waktu itu, balas Aba Uta yang sepertinya telah mengenal sosok naga hitam dengan wujudnya yang sangat menyeramkan itu. Lalu bagaimana dengan pasukan dari Alas Mati yang kalian bantai beberapa waktu lalu, Jenggala? Sahut naga merah yang kini seluruh tubuhnya diselimuti asap putih. Kami hanya membela diri, Abang. Jadi kamilah yang terlebih dahulu diserang oleh makhluk-makhluk gaib dari Alas Mati, balas Aba Uta yang tidak sedikit pun merasa gentar dengan dua sosok naga merah dan hitam yang bernama Karang Abang. Kalau begitu, kau jelaskan sendiri kepada Pati Tirta Pawana apa yang sebenarnya terjadi. Karena Alas Mati dan Alas Wetan adalah Mandala yang merupakan bagian dari kerajaan Laut Selatan, sahut Karang Ireng sang naga hitam dengan mata merah menyala dan taring panjang serta sisik hitam yang terlihat sangat mengerikan. Aku tidak akan pergi ke Laut Selatan hanya untuk menjelaskan apapun kepada patimu, Ireng. Karena aku tahu apa tujuan dari Mahapati kerajaan Laut Selatan itu, balas Aba Uta yang membuat Karang Ireng dan Karang Abang murka kala itu. Tanpa membalas apa yang sudah dikatakan oleh Aba Uta, kedua naga dari Laut Selatan itu pun langsung menyerang Aba Uta dan juga Sudiro dengan bola api besar yang keluar dari mulut mereka. Aba Uta dan Sudiro yang sudah bisa membaca serangan lawan pun langsung menghindar sambil menghimpun kekuatan untuk menyerang balik makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut. Jual beli serangan pun terjadi dengan hebatnya. Walau masih berwujud manusia biasa, tapi Aba Uta dan juga Sudiro terlihat dapat mengimbangi serangan-serangan yang terus dilancarkan oleh Karang Ireng dan Karang Abang. Manusia bebal, menyerahlah dan ikut bersama kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian sebelum kami membumi hanguskan hutan ini, seru Karang Abang sambil terus menyerang Aba Uta dan Sudiro secara bergantian.
Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Karang Abang, Aba Uta dan Sudiro pun terus menyerang dua naga utusan kerajaan Laut Selatan itu. Walau terlihat tidak seimbang, tapi dua orang pemberani itu terus melesat sambil menghantamkan pukulan berkekuatan besar ke arah tubuh makhluk mengerikan itu. Sudiro yang tahu jika Aba Uta memiliki keterbatasan energi pun langsung mengeluarkan ajian Trisaka Ajiraga langsung pada tingkat ke-9. Dan seolah tidak mau membuang waktu, Sudiro pun langsung bertiwikrama atau menyatu dengan sosok Tirta Bagya yang bersemayam di tubuhnya. Dengan cepat, kekuatan Sudiro pun meningkat pesat seiring perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, tubuh renta Aba Uta yang sudah beberapa kali terkena cakar dari Karang Abang pun mulai terlihat goyah. Beruntung, Mustaka Geni yang mengetahui hal itu pun langsung melesat dan melindungi tubuh Aba Uta untuk bisa meredam kekuatan dari sang naga merah. "Terima kasih, Geni," bisik Aba Uta lewat telepati kepada Mustaka Geni. "Sepertinya kau harus melakukan yang terlarang untuk dapat membendung naga sialan itu, Suta," balas Mustaka Geni yang membuat Aba Uta memikirkan sebuah rencana untuk melakukan sesuatu yang sangat dibencinya. "Sepertinya memang begitu, Geni. Tapi aku sangat membenci hal itu," balas Aba Uta sambil melesat menghindari setiap serangan dari Karang Abang. "Kau tidak punya banyak pilihan, Suta, dan kau juga tahu cara untuk memisahkan kembali tubuhku nanti." Ya, apa yang dimaksud oleh Mustaka Geni tidak lain adalah meminta kepada Aba Uta untuk membangkitkan kembali Wana Geni karena kekuatan dari Karang Abang sangatlah besar hingga Aba Uta semakin kewalahan. Dengan bangkitnya Wana Geni, harapan untuk mengalahkan Karang Abang terbuka lebar karena kekuatan makhluk gaib yang merupakan gabungan dari Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni setara dengan kekuatan naga penjaga Laut Selatan itu. Keadaan pun semakin memburuk dengan datangnya pasukan dari Laut Selatan yang berusaha menghancurkan lembah Balulang dan menangkap Aba Uta serta Sudiro. Ratusan makhluk gaib bersenjata lengkap mulai berduyun-duyun datang dan mulai masuk ke lembah Balulang. Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang terus bertarung menghadapi pasukan yang semakin bertambah banyak itu mulai merasa kewalahan hingga pada akhirnya kedua makhluk gaib yang menjadi perewangan Sudiro itu mengalami luka di tubuh mereka masing-masing. Di saat-saat genting seperti itulah tiba-tiba muncul sosok makhluk besar tanpa kepala yang tubuhnya diselimuti api. Makhluk yang terlihat sangat aneh itu pun langsung membakar pasukan musuh yang semakin banyak dan hampir saja memusnahkan Kiwana Sela dan Kiwana Taru. Mengetahui jika sosok makhluk bertubuh api tanpa kepala itu adalah sosok Wana Geni yang belum sempurna, Kiwana Sela serta Kiwana Taru pun langsung berlari menjauhi medan pertempuran. Dan karena sudah mendapati banyak luka, akhirnya Kiwana Sela mengajak Kiwana Taru untuk sementara masuk ke dalam Goa Nagawana demi memulihkan diri dan bisa mengambil energi yang ada di dalam goa tersebut. "Kau sudah menyatukan Raga Geni dan Hasta Geni, Suta," ujar Mustaka Geni sambil menatap tajam ke arah Aba Uta. "Bersiaplah, Geni. Usir naga-naga keparat itu dari rumah kita," seru Aba Uta yang langsung membuat Mustaka Geni melesat pergi ke arah makhluk bertubuh api tanpa kepala itu dengan cepat. Mustaka Geni yang sudah berwujud Wana Geni pun langsung meraih ekor Karang Abang dan melemparkannya ke sebuah tebing yang curam. Pertempuran gaib yang sangat dahsyat pun mengakibatkan cuaca semakin memburuk dengan datangnya hujan disertai petir yang menggelegar di dunia nyata. Hal itulah yang sangat ditakuti oleh Aba Uta. Sebagai seorang yang mengerti tentang hal-hal gaib, Aba Uta sebenarnya sangat menghindari perang gaib di wilayahnya dengan membangun energi pelindung yang besar dari Mustika Nagawana. Tapi saat itu sepertinya sudah tidak ada lagi kata damai dan semua memang harus diselesaikan walau alam akan menunjukkan kemurkaannya. Energi-energi besar dari makhluk-makhluk gaib yang sedang melakukan pertempuran di lembah Balulang benar-benar membuat keadaan semakin memburuk. Selain hujan yang sangat deras disertai suara dan kilatan petir yang bersaut-sautan, angin kencang pun mulai datang menerjang daerah sekitar di alam nyata lembah Balulang.
Tidak ada pilihan lain bagi Aba Uta, Sudiro dan yang lainnya selain mengakhiri perang gaib dan memenangkannya dengan cepat. Karena sosok Wana Geni sudah berhadapan langsung dengan Karang Abang dan Sudiro masih berjibaku menghadapi Karang Ireng. Aba Uta pun memutuskan untuk menghalau puluhan makhluk gaib yang ada di sekitaran rumahnya. Walaupun sudah memasang energi pelindung yang cukup kuat, tapi Aba Uta tidak ingin ada satu makhluk gaib pun yang dapat masuk ke tempat persembunyian terakhir Nyai Semala, Srikanti dan juga Widanu. Tapi karena energinya sudah terkuras ketika harus menghadapi Karang Abang, Aba Uta pun kembali terdesak saat ia menghadapi makhluk gaib yang jumlahnya sangat-sangat banyak itu. Keadaan Aba Uta pun semakin memburuk ketika senjata-senjata dari makhluk-makhluk gaib yang mengerumuninya itu berhasil menembus energi pelindung di dalam tubuh Aba Uta. Luka dalam mulai dirasakan Aba Uta dengan semakin menurunnya energi di dalam tubuhnya. Akan tetapi beruntung di saat-saat buruk itu muncul energi besar dari sosok makhluk gaib yang berwujud manusia sempurna dengan pakaian perangnya menyelamatkan Aba Uta. Bukan hanya satu makhluk, tapi ada dua makhluk gaib yang datang dan langsung menghabisi pasukan dari Laut Selatan yang hampir saja membunuh Aba Uta. Terima kasih telah membantu. Tapi bagaimana bisa kalian bisa tahu jika di Lembah Balulang sedang terjadi perang? Tanya Aba Uta kepada Gatra Pawira dan juga Wanarupa. Widanu memanggilku, Kek. Dia dapat mengirim telepati dari jarak yang cukup jauh. Dia juga memberikan kami penglihatan atas apa yang sedang terjadi di sini, balas Gatra Pawira menjelaskan. Anak itu memang bukan anak sembarangan. Apa benar akan ada titisan jagat dharma? Gumam Aba Uta yang memang merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan anak laki-laki dari Sudiro itu. Bawa kakek Suta ke dalam gua Naga Wanawira, biar aku yang menghabisi makhluk-makhluk rendahan ini, ujar Wanarupa yang dengan seketika tubuhnya berubah menjadi sosok Aba Uta, tapi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Aba Uta yang sebenarnya. Melihat kekuatan besar yang berada dalam diri Wanarupa atau Walang Limaran itu, Gatra Pawira pun langsung melesat dan membawa tubuh lemah Aba Uta ke dalam gua Nagawana. Di dalam goa yang dianggap sakral oleh Aba Uta, di mana goa tersebut adalah tempat sosok Nagawana Moksa telah duduk bersila Kiwana Sela dan Kiwana Taru yang sedang mencoba untuk menyembuhkan luka-luka yang terdapat di tubuh mereka. Melihat kondisi tubuh Aba Uta semakin melemah, Gatra Pawira pun langsung memberikan energi murni miliknya untuk menyembuhkan luka dalam yang dialami penjaga Lembah Balulang tersebut. Pergilah Wira, bantulah Wanarupa untuk menghalau musuh-musuh kita. Dari rumah itu, aku khawatir dengan Widanu. Sepertinya alasan makhluk-makhluk keparat itu datang menyerang adalah untuk mengambil Widanu, ujar Aba Uta yang membuat Gatra Pawira sangat terkejut mendengarnya. Ada apa dengan Widanu, Bah? Tanya Gatra Pawira penasaran. Selain memiliki bakat alami dan juga kemampuan dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, sepertinya anak itu memiliki kekuatan besar yang ingin dimanfaatkan oleh pihak-pihak musuh. Ini bukan lagi perang antara makhluk gaib, Gatra, tapi ini adalah perang yang akan bisa menentukan nasib banyak manusia di dunia nyata, balas Aba Uta sambil menghela nafasnya. Tidak mau jika ada bahaya besar yang datang menghampiri Widanu, Gatra Pawira pun langsung berpamitan kepada Aba Uta untuk kembali ke medan pertempuran. Di tempatnya bertempur, Sudiro yang memiliki kekuatan besar setelah ia menyatu dengan sosok ular merah bernama Tirta Bagia yang bersemayam di tubuhnya itu, terus mencari kelemahan Karang Ireng, sang naga penjaga dari Laut Selatan itu. Sepertinya tidak memiliki kelemahan dan juga celah untuk dapat dikalahkan, tapi Sudiro tetap yakin jika tidak ada satupun makhluk yang sempurna di dunia ini, dan ia pun terus mencoba mencari cara untuk mengalahkan Karang Ireng. Serangan-serangan dari sosok naga hitam itu terus melesat dan membakar hutan yang ada di sekitaran Lembah Balulang. Walaupun di alam nyata hujan deras turun membasahi bumi, tapi efek dari energi besar pertempuran itu sungguh membuat keadaan Lembah Balulang luluh lantah.
Tidak mau menambah kerusakan yang terjadi di alam lembah Balulang, Sudiro pun bertaruh nyawa untuk membenturkan dirinya dengan bola api yang terus dilesatkan oleh Karang Ireng. Rencana Sudiro kali ini pun sungguh-sungguh beresiko tinggi, tapi hal itu memang harus dijalaninya karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat menghentikan sosok naga hitam tersebut. Dengan kekuatannya, serta dengan energi pelindung dari lulang nagawana dan juga bedong mayit yang selalu melekat di tubuhnya, Sudiro pun melesat menyambut serangan Karang Ireng dengan menabrakkan tubuhnya ke sebuah bola api besar yang keluar dari mulut sang naga hitam tersebut. Suara dentuman yang sangat keras pun menggema hingga terdengar dari dalam goa nagawana. Sosok Karang Ireng yang merasa sudah berhasil menghabisi Sudiro pun langsung menghentikan serangannya dan mengendurkan energinya, tapi semua di luar dugaan Karang Ireng. Sudiro masih berdiri tegak. Ia terlihat tersenyum seolah mengejek naga penjaga laut selatan itu. Merasa sudah diremehkan lawannya, Karang Ireng pun kembali membuka mulutnya untuk melesakkan bola api ke arah Sudiro. Tapi sepertinya itu adalah sebuah kesalahan fatal yang telah dilakukan sang naga. Sudiro yang sudah mengetahui besarnya kekuatan dari Karang Ireng pun kembali melesat menyambut bola api yang masih berada di dekat sang naga, dan setelah dapat menembus bola api berkekuatan besar itu, Sudiro pun langsung masuk ke dalam mulut dari Karang Ireng yang masih terbuka lebar kala itu. Karena menganggap jika Sudiro telah terbakar akibat terkena serangannya tadi, Karang Ireng pun lalu tersenyum puas ketika ia tidak lagi mendapati sosok Sudiro di hadapannya. Tapi rasa puas yang ada di dalam diri Karang Ireng pun sirna hanya dalam sekejap mata ketika naga hitam itu mulai merasakan sakit yang teramat sangat di dalam tubuhnya. Ya, rasa sakit itu tentunya disebabkan oleh Sudiro yang kini sudah berada di dalam tubuh sang naga dan menyerangnya habis-habisan dari bagian dalam tubuhnya. Tubuh besar dari naga hitam itu pun langsung jatuh ke tanah, menggelepar bagaikan cacing kepanasan. Dan tidak lama kemudian, sosok naga hitam bernama Karang Ireng itu tidak dapat bergerak lagi hingga tubuhnya pun perlahan musnah menyisakan debu dan kepulan asap hitam. Sementara itu, tidak jauh dari tempatnya berada, Sudiro melihat sosok Wana Geni masih bertempur hebat dengan sosok Karang Abang. Dengan kekuatan besarnya, Wana Geni pun mampu mendominasi pertempuran dan memberikan luka serius pada tubuh sang naga merah yang terbungkus sisik tebal berenergi besar itu. Mengetahui jika Wana Geni dapat mengalahkan Karang Abang, Sudiro pun segera melesat untuk menyusul Gatra Prawira dan juga Wana Rupa yang telah berubah menjadi sosok Sugali atau pemimpin dari Mandala Alas Wetan. Setelah sebelumnya Wana Rupa merubah wujudnya menjadi Aba Uta, tapi kini Wana Rupa memiliki rencana lain. Setelah tahu jika Widanu sedang dalam incaran makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya masih sangat banyak itu, dengan kekuatan dari Sudiro, Gatra Prawira dan juga Wana Rupa yang kini berwujud Sugali, makhluk-makhluk gaib yang masih berusaha menembus dinding pelindung gaib yang dipasang di rumah Aba Uta itu pun berangsur-angsur musnah, dan ada juga yang melarikan diri. Keadaan lembah Balulang pun berangsur-angsur membaik hingga menyisakan pertempuran dari Wana Geni dan juga Karang Abang yang sudah kehilangan banyak energinya. Mengetahui jika lawannya sudah tidak berdaya, Wana Geni pun langsung mengerahkan seluruh kemampuan besarnya untuk dapat segera memusnahkan naga merah dari laut selatan itu. Tapi ketika serangan pamungkas dari Wana Geni hampir saja menerjang sosok Karang Abang, tiba-tiba saja muncul energi yang sangat besar yang dapat menahan serangan Wana Geni. Naga merah bernama Karang Abang yang sudah pasrah menerima kekalahannya itu masih dapat hidup setelah energi besar berwarna hijau melindungi tubuhnya, dan tidak lama setelah itu muncul sosok naga hijau dengan sayap yang membentang lebar seperti yang pernah diceritakan Widanu sebelum perang gaib itu terjadi. Wana Geni yang merasa sangat terkejut dengan kehadiran sosok naga hijau itu pun langsung melompat menjauh dengan maksud untuk mengamankan diri dari serangan sang naga. Tapi Wana Geni yang memiliki kekuatan besar dan juga kecepatan tinggi itu tidak mampu menghindari serangan sosok naga hijau.
Sudiro, Gatrapawira, dan juga Wanarupa sangat terkejut kala menyaksikan Wanageni harus tumbang dengan kilatan cahaya yang berasal dari sosok naga hijau tersebut. Mereka tidak mengira jika Wanageni yang terkenal sangat kuat itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh naga besar yang entah datangnya dari mana. Ledakan besar pun terjadi sesaat sebelum tubuh besar Wanageni roboh, dan tidak lama berselang tubuh Wanageni pun kembali terbagi menjadi 3 dan terkapar tidak berdaya. Keluarlah, keluarlah penjaga kuburan naga emas, ujar suara naga hijau yang terdengar menggelegar itu. Mengetahui jika Aba Uta sedang dalam posisi bahaya, Wanarupa yang masih berwujud Sugali memiliki rencana untuk merubah dirinya kembali menjadi sosok Aba Uta, tapi hal itu urung dilakukan oleh Wanarupa ketika ia mendengar suara Aba Uta memanggilnya dari dalam goa Nagawana. Jenggala, keluarlah, atau aku akan membumi hanguskan tempatmu ini, imbus sang naga hijau yang terlihat semakin murka. Tanpa berpikir panjang, Wanarupa lalu melompat tinggi dari satu pohon ke pohon lainnya yang masih berdiri untuk dapat segera sampai ke dalam goa Nagawana. Tidak lama setelah sosok Wanarupa menghilang dari pandangan mata Sudiro, Aba Uta pun lalu muncul bersama Kiwana Sela serta Kiwana Taru. Sudiro yang memang sangat mengkhawatirkan Aba Uta pun langsung melesat, disusul Gatrapawira yang langsung bergabung dengan Aba Uta. Dia bukan lawan kita, Diro. Jika memang benar apa yang aku pikirkan saat ini, naga hijau itu datang ke tempat ini hanya untuk sebuah ambisi, bukan sebuah perintah dari kerajaan Laut Selatan, ujar Aba Uta yang membuat Sudiro berusaha membaca situasi yang sedang terjadi saat itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat ini, Bah? Tanya Sudiro yang belum mengerti tentang apa yang difikirkan Aba Uta. Kuasai dirimu. Jangan biarkan amarahmu lepas. Ingat, Diro, naga hijau ini adalah patih dari kerajaan Laut Selatan yang bernama Patih Tirtapawana. Penguasa kedua di lautan lepas wilayah selatan itu dapat dengan mudah mengalahkan kita semua saat ini, jawab Aba Uta yang masih meninggalkan banyak tanda tanya dalam benak Sudiro. Setelah itu, Aba Uta, Sudiro, Kiwana Sela, dan Kiwana Taru serta Gatrapawira melesat ke arah Patih Tirtapawana yang perlahan-lahan merubah wujudnya menjadi seorang pria seusia Sudiro dengan tubuh yang terlihat besar, dan terdapat juga beberapa gelang emas di lengan kanan dan kirinya serta cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya. Pilihanmu selalu bijak, penjaga kuburan naga emas, ujar sosok Patih Tirtapawana setelah berhadapan-hadapan dengan Aba Uta dan juga Sudiro serta yang lainnya. Apakah sang ratu memintamu untuk menangkapku, Tirtapawana? Tanya Aba Uta yang terlihat tidak gentar sedikit pun dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar itu. Sebenarnya, aku diminta untuk langsung menghabisi kalian, Jenggala Suta. Tapi hari ini, aku masih berbaik hati kepada penjaga setia kuburan dari naga penguasa daratan ini. Karena kau yang telah banyak berjasa kepada sahabatku itu yang memilih moksa dan meninggal dunia. Hahaha, balas sosok Patipawana sambil terus tertawa. Katakan saja, apa yang kau inginkan dari kami, Pawana? Hingga kau harus mengutus 2 naga penjaga sialan itu hanya untuk menghancurkan wilayahku ini, tanya Aba Uta dengan nada sedikit meninggi. Seharusnya aku berhak menghancurkan tempatmu ini lebih dari yang telah dilakukan oleh Karang Irang dan Karang Abang. Karena kesalahan kalian yang telah membuat huru hara di Mandala Alas Wetan dan juga sudah berani membantai pasukan dari Mandala Alas Mati. Balas Patih Tirtapawana mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi di Alas Wetan dan juga pasukan dari Alas Mati. Kedatangan kami ke Mandala Alas Wetan adalah untuk membebaskan seorang wanita dari golongan manusia seperti kami yang telah diculik oleh penguasa Alas Wetan, Pawana. Sepulangnya kami dari Mandala Alas Wetan, kami singgah di Mandala Tirta Kencana, lalu melanjutkan perjalanan kami ke lembah ini. Tapi kami diserang oleh pasukan yang menggunakan panji kebesaran Alas Mati, dan mau tidak mau kami harus melawan untuk mempertahankan keselamatan diri kami, ujar Aba Uta yang hanya ditanggapi senyum mengejek dari Patih Tirtapawana. Nah, apapun alasanmu,
Kami sebagai penguasa yang dua kerajaan gaib itu tidak menerima hal itu Jenggala. Dan oleh sebab itu, aku mengutus dua naga penjaga untuk memintamu menghadap padaku dan menceritakannya di Laut Selatan. Tapi kau malah membunuh Karang Ireng dan melukai Karang Abang serta menghancurkan pasukanku Jenggala, balas Pati Tirtapawana. Suasana pun hening saat. Tapi pancaran energi dari masing-masing makhluk yang berada di tempat itu semakin meningkat karena merasa geram atas tuduhan sepihak yang sudah dikemukakan oleh Pati Tirtapawana. Sudiro pun mulai meningkatkan energinya yang membuat Aba Uta merasa sangat khawatir. Tahan Diro, tahan. Apakah kau lupa tentang pertemuanmu dengan Tirta Bagia, penguasa sungai Cidamar itu? Ujar Aba Uta yang hanya dimengerti oleh Sudiro. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Aba Uta, ingatan Sudiro pun melayang ke masa di mana dirinya dan Sri Kanti serta Widanu belum begitu lama berada di lembah Balulang. Kala itu, Sudiro yang merasa sangat bersalah kepada Sri Kanti akhirnya diberikan ajian Trisaka Ajiraga hingga jurus ketujuh. Setelah itu, Sudiro pun berhasil menguasai ajian Sabandung Hiji yang pada akhirnya dapat menyempurnakan ajian Trisaka Ajiraga hingga ke tingkat 9. Dan ia juga berhasil menaklukkan Tirta Bagia yang kini bersemayam di dalam tubuhnya. Dalam pertarungannya melawan sosok Tirta Bagia yang berwujud ular itu, Sudiro pun harus menggunakan ajian Sabandung Hiji yang membuat dirinya menjadi dua dan mengecoh Tirta Bagia dan dapat mengalahkannya dengan dua sosok dirinya melalui ajian Sabandung Hiji. Setelah memahami apa yang dimaksud oleh Aba Uta, Sudiro pun perlahan mulai menurunkan energinya hingga keadaan pun kembali tenang. Tanpa adanya gesekan energi dari Pati Tirtapawana serta Sudiro dan yang lainnya. Jika memang harus ada yang mempertanggungjawabkan atas kegaduhan yang terjadi di Mandala Alas Wetan dan juga pasukan Mandala Alas Mati, biar aku saja yang pergi bersamamu, Pawana, ujar Aba Uta yang membuat Pati Tirtapawana tertawa terbahak-bahak. Aku sedang tidak menginginkan manusia tua sepertimu, Jenggala Suta. Sahut Pati Tirtapawana yang mulai membuat Sudiro kembali tersulut emosinya kala itu. Kalau begitu, biarkan aku saja yang pergi, ujar Sudiro dengan energinya yang kembali membesar. Oh, bukan kau juga Sudiro. Walaupun kau sudah terkenal di alam kami, tapi aku sepertinya tidak tertarik untuk membawamu ke Laut Selatan, balas Pati Tirtapawana yang sungguh membuat Sudiro merasa semakin geram. Sebenarnya apa maumu, Pawana? Cepatlah, tidak usah bertele-tele, sahut Aba Uta yang kini sudah tidak mampu lagi menahan Sudiro. Ada seorang bocah yang memiliki kemampuan luar biasa di tempat ini, dan aku menginginkan anak itu untuk aku jadikan sebagai penerusku. Balas Pati Tirtapawana dengan tawanya yang semakin menggelegar, tepat seperti apa yang difikirkan oleh Aba Uta. Jika kedatangan sosok naga hijau, naga hitam dan juga naga merah itu bukanlah perintah dari Kerajaan Laut Selatan, tapi itu adalah sebuah ambisi dari sosok naga hijau bernama Tirtapawana yang juga merupakan seorang patih dari Kerajaan Laut Selatan yang memiliki kesaktian cukup tinggi dan setara dengan Nagawana. Mendengar apa yang telah diucapkan oleh sosok Pati Tirtapawana itu jelas membuat Sudiro sangat marah. Bagaimana tidak, anak yang dimaksud oleh sosok makhluk yang berwujud asli naga hijau itu adalah Widanu. Kalau memang anak yang kau maksud itu adalah anakku, ambillah Pawana, silakan. Tapi sebelum itu terjadi, langkahi dulu mayatku, ujar Sudiro yang langsung berubah wujudnya menjadi sosok makhluk berkulit merah kehitaman dengan tubuh membesar dan energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Tenang, tahan dirimu Diro, jangan biarkan amarahmu membakar seluruh tempat ini, balas Aba Uta yang meminta Sudiro untuk kembali tenang. Tapi apa yang sangat ditakuti oleh Aba Uta pun terjadi. Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Aba Uta, Sudiro pun langsung melesat menyerang Pati Tirtapawana. Pertempuran dengan energi besar kembali terjadi di lembah Balulang.
Karena tidak ingin ikut terluka, Kiwana Sela dan Kiwana Taru pun langsung melesat menjauhi palagan pertempuran dengan membawa serta tubuh Aba Uta yang masih lemah. Begitu juga dengan Gatra Pawira. Karena tahu jika kemampuannya tidaklah sebesar mereka, Gatra Pawira memilih melesat ke arah Mustaka Geni, Raga Geni, dan juga Hasta Geni yang masih terbaring lemah akibat serangan dari sosok naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Sementara itu, Sudiro dengan kekuatan penuh mulai terlihat kewalahan menghadapi sosok Pati dari kerajaan Laut Selatan itu. Padahal waktu itu sang Pati masih dalam wujud menyerupai manusia yang tidak memungkinkan dirinya untuk menggunakan kekuatannya secara penuh. Ajian Sindung Geni dan ajian Trisaka Ajiraga pun terus menggempur Pati Tirta Pawana. Walaupun belum dapat menyerangkan langsung ke tubuh sang Pati dengan ajian-ajian tersebut, tapi Sudiro mulai dapat mengimbangi sosok makhluk gaib dengan kesaktian cukup tinggi itu. Tapi sosok Pati Tirta Pawana yang enggan untuk berlama-lama menghadapi Sudiro pun langsung kembali ke wujud aslinya, dan gelombang energi besar menerpa tubuh Sudiro yang menyatu dengan sosok Tirta Bagya, sosok naga hijau dengan sayap membentang lebar pun langsung mengeluarkan bulir-bulir air yang menghujam tajam ke arah tubuh Sudiro. Sosok naga itu terus menghujani Sudiro dengan serangannya yang membuat Sudiro harus mengeluarkan banyak energi untuk menghindar. Dengan nafas tersengal, Sudiro lalu berdiri tegak mengambang di atas permukaan tanah. Dengan sisa energi yang dimilikinya, Sudiro berencana untuk menuntaskan pertarungan dengan ilmu tertinggi yang kini dimilikinya. Ajian Sindung Geni dan ajian Sabandung Hiji akan ia gabungkan menjadi Trisaka Ajiraga yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh Sudiro. Energi besar yang keluar dari tubuh Sudiro pun menciptakan kabut tebal yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, tubuh berwarna merah kehitaman milik Sudiro tiba-tiba saja menjadi dua, dengan masing-masing tubuh yang memiliki kekuatan sama besarnya. Melihat hal itu, sosok naga hijau pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Naga raksasa itu lalu terbang meliuk-liuk ke arah Sudiro sambil terus melesatkan cahaya kehijauan dengan kekuatan besar. Tidak mau lagi menyimpan energinya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang membuat tanah bergetar dan langsung berterbangan dan melesat menjadi butiran-butiran api. Dentuman keras pun terdengar menggema ketika ajian Sindung Geni milik Sudiro beradu dengan kilatan-kilatan cahaya milik naga hijau atau Pati Tirta Pawana. Ledakan hebat pun terjadi hingga membuat tanah tempat Aba Uta berpijak kembali bergetar. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Sudiro yang sepertinya telah kehabisan energi pun terlihat melemah, dan hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh sosok Pati Tirta Pawana untuk menggempur habis tubuh Sudiro. Karena beberapa kali terkena serangan mematikan dari sang naga hijau, tubuh kembaran dari Sudiro pun tiba-tiba saja menghilang dan hanya menyisakan satu tubuh saja. Dan karena sudah tidak berdaya, Sudiro pun kini pasrah ketika tubuhnya dicengkram oleh kaki besar dari naga hijau yang membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Mengetahui jika ayahnya sedang dalam bahaya, Widanu pun lalu berlari kencang dari arah belakang Aba Uta sambil berteriak-teriak meminta agar naga raksasa itu menghentikan serangannya dan melepaskan tubuh sang ayah. Aba Uta, Gatra Pawira, dan Kiwana Sela serta Kiwana Taru pun hanya bisa diam terpaku kalau melihat apa yang sedang terjadi. Ya, mereka merasakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam karena tidak dapat melindungi Widanu yang menjadi incaran dari Pati Tirta Pawana. Seolah mendengar suara jeritan dari Widanu, sosok naga hijau itu pun langsung berubah wujudnya kembali menjadi sosok manusia sambil terus mencekik leher Sudiro. Pati Tirta Pawana pun tersenyum menyeringai ke arah Widanu dan perlahan melayang ke arah Widanu. Ayahmu sendiri yang memintaku untuk melangkahi mayatnya jika aku ingin membawamu. Ujar Pati Tirta Pawana sambil menghempaskan tubuh Sudiro ke arah Aba Uta, Gatra Pawira, Kiwana Sela, dan juga Kiwana Taru. Jangan bunuh ayahku, Tuan. Aku akan ikut bersamamu, balas Widanu dengan wajah dingin dan tanpa sedikit pun rasa takut. Jadi memang benar, kau bukanlah orang biasa, bocah.
Siapa? Siapa namamu? Ujar Pati Tirta Pawana sambil mengusap-ngusap kepala Widanu. Namaku Widanu Suryo Sudiro, balas Widanu sambil menoleh ke arah belakang di mana tubuh ayahnya tergeletak lemah tak berdaya. Maafkan aku atas hancurnya lembah tempat di mana kuburan naga emas berada, Jenggala Suta. Ujar Pati Tirta Pawana sambil tertawa senang. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Tapi ingatlah Pawana, Karma itu ada dan akan mendatangimu suatu hari nanti, balas Abauta yang tidak lagi mampu berbuat apa-apa saat itu. Karma itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti para pecundang seperti kalian, Jenggala Suta. Balas Pati Tirta Pawana sambil kembali melayang bersama Widanu. Tidak membutuhkan waktu lama, sosok Pati dari kerajaan Laut Selatan itu langsung melesat pergi membawa Widanu bersamanya. Sementara itu tubuh lemas Sudiro pun perlahan-lahan menghilang dari pandangan Abauta, Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru serta Mustaka Geni, Raga Geni dan juga Asta Geni. Tapi dari arah belakang tempat Abauta dan Gatra Pawira serta yang lainnya berada, tiba-tiba saja datanglah Nyai Semala bersama dengan Sri Kanti berjalan ke arah mereka. Dan yang paling membuat Gatra Pawira, Mustaka Geni serta Raga Geni dan Hasta Geni sangat terkejut adalah orang yang sangat mereka kenal berjalan di belakang Nyai Semala dan juga Sri Kanti. Sosok pria bertubuh tinggi besar itu tersenyum ke arah Abauta, Gatra Pawira dan yang lainnya berada sambil menggendong seorang bocah laki-laki yang juga ikut tersenyum. Air mata langsung jatuh membasahi pipi Abauta yang telah berhasil memenangkan pertempuran besar yang sesungguhnya, karena saat itu yang dibawa pergi oleh sosok Pati Tirta Pawana atau sosok naga hijau itu bukanlah Widanu, melainkan Wanarupa yang berubah wujudnya menjadi sosok Widanu. Wanarupa yang memang mengerti apa yang sedang difikirkan oleh Abauta ketika berada di dalam goa. Nagawana pun memilih untuk tetap berada di dalam goa dan tidak ikut dalam pertempuran. Awalnya Wanarupa meminta izin kepada Abauta untuk merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana untuk bisa menghadapi naga hijau atau Pati Tirta Pawana, tapi Abauta melarangnya karena hal itu akan memicu perang gaib yang akan lebih besar lagi. Seandainya saja naga hijau atau Pati Tirta Pawana dapat dikalahkan oleh Wanarupa yang merubah wujudnya menjadi sosok Nagawana, maka akan timbul permasalahan baru yang akan memicu perang lebih besar lagi. Mengetahui hal itu, akhirnya Wanarupa pun memilih merubah wujudnya menjadi sosok Widanu dan memilih ikut bersama Pati dari kerajaan Laut Selatan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Wanarupa memilih berkorban karena dia merasa jika dirinya lah penyebab dari semua kekacauan ini, ujar Abauta yang membuat Gatra Pawira, Mustaka Geni, Raga Geni dan Hasta Geni tahu apa yang telah direncanakan oleh Abauta, Sudiro dan juga Wanarupa sendiri. Lalu untuk apa Sudiro harus bertempur mati-matian tadi, bah? Tanya Gatra Pawira yang merasa janggal dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabatnya itu. Tentunya untuk mengelabui Pati Bodoh yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan Laut Selatan itu, Gatra, jawab Abauta sambil tersenyum. Kemampuanmu sungguh luar biasa, Diro. Bagaimana bisa kau pergi dari medan pertempuran tanpa diketahui oleh makhluk sakti seperti naga hijau itu? Tanya Gatra Pawira lagi yang masih merasa bingung dengan pertempuran sengit yang terjadi antara Sudiro dengan naga hijau tadi. Aku pergi dengan ajian Sindung Geni yang dapat membawaku melesat cepat tanpa diketahui oleh musuh, Wira. Itu hanyalah sebuah siasat saja, bukan apa-apa, balas Sudiro sambil tersenyum. Tunggu aku, Paman. Aku akan menjemputmu suatu hari nanti, ucap Widanu sambil menatap ke arah langit yang membuat semua ikut merasa sedih atas kepergian sosok Wanarupa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua. Dan ini adalah kisah favorit kita semua, kisah Sudiro pada akhirnya ya. Setelah cukup lama nih Mas Untung nih, akhirnya terbit juga kisah Sudiro yang memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama.
Dan ini asli keren banget, Bang Untung, keren banget ini nih. Plot twist ya, endingnya plot twist. Dimana pasukan gaib dari Kerajaan Laut Selatan datang menyerang ke Lembah Balulang, kediaman Abah Uta, yang mana ternyata kedatangan mereka itu memiliki misi tersendiri ya. Itu bukan, jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa kedatangan mereka bukan perintah dari Ratu Pantai Selatan, tapi memang ambisi pribadi dari Sang Patih atau Panglima Perangnya, Patih Tirtawana. Jadi di sini rupanya Sang Patih ya, Sang Panglima Perang menginginkan sosok Widanu, anak dari Sudiro, untuk dijadikan apa ya, bahasa dia dijadikan pendosa, tapi kita nggak ada yang tahu. Dan asli, saya sempat kaget tadi itu ketika Sudiro kalah dan terhempas tidak bergerak di tanah, dan akhirnya sosok Widanu dibawa. Itu kayak, kok begini ya? Dan ternyata itu adalah sosok Wanarupa atau Walang Limaran ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum paham tentang Walang Limaran bisa mengikuti episode sebelumnya, yang mana Walang Limaran ini adalah seorang dari Mandala Alaswetan, kerajaan gaib Mandala Alaswetan, yang akhirnya menjadi kawan Sudiro. Dia memiliki salah satu kemampuan yang cukup unik, yaitu meniru ya, bisa berwujud seperti siapapun dan juga dengan kekuatan yang sama dan energi yang sama. Jadi sulit dibedakan mana aslinya mana enggaknya. Dan ini keren. Sekali lagi, Sudiro bisa membuktikan bahwasanya kemampuan bertarungnya itulah yang luar biasa, dan Sudirnya sendiri itu tidak dikalahkan. Jadi Sudironya sendiri itu sebenarnya melalui ajian Sabandung Hiji, ketika dia berdua, yang satu hilang itu ternyata Sudiro aslinya. Jadi yang dihempaskan, yang dikalahkan bukanlah Sudiro yang aslinya. Keren banget Mas Untung. Dan yang pasti ditunggu lagi nih, apakah sosok Wanarupa yang menyerupai Widanu itu sudah diketahui atau bagaimana? Ataukah rombongan Sudiro akan berangkat ke Laut Selatan? Wah, ini kalau udah Laut Selatan turun tangan ribet nih urusannya nih. Semakin seru kisah dari Sudiro, dan buat teman-teman mohon maaf ya sudah menunggu agak lama untuk kisah Sudiro ini, dan semoga terhibur dengan kisah barusan. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan, yaitu salah satunya adalah ketenangan dalam ketika menghadapi sebuah permasalahan yang besar, bahwa ketenangan adalah kunci dari segalanya. Jadi si Patih dari kerajaan Laut Selatan ini, dia merasa dirinya menang, padahal sesungguhnya kemenangan adalah milik Sudiro dan teman-teman, yang mana dia sudah salah bahwa orang ternyata luar biasa. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya, bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Buat Mas Untung Prasetyo, jangan lama-lama lagi nih buat kisah Sudironya ya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.